Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di malam hari sekitar pukul menuju ke makom Nyai Ageng Ngerang. Alhamdulillah kreativitas dari natural live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kami sedang berada di makomnya Nyai Ageng Ngerang bersama Ketua Tonsan Aji dan Kiai Moh Syafi'i dan kita kalau Ki Ageng Rukin, Ki Ageng pusaka Rukin itu kan Sembrono, tidak asal. Memang itu ya ahli ada ritual tersendiri. ahli Misalkan kita apa harus- namanya, bukan kok apa namanya itu kita di situ ada jinek ya. Ya, memang disiapin ada kembang terusannya pewangian lah ini seperti itu. Memang ya nek diarani apa dhewe iku apa jenenge apa ora percaya iku ana gaib ya tetep kudu percaya. Kalau kita juga sering apa namanya sering ada kejadian yang aneh tanpa kita sadari. Air putih itu ya biasa. Jadi memang harus dicuci bersih, direndam dulu, pakai air kelapa atau air pace. Besok nek pas sampean anu ku pas hari ya Sabtu Legi malam Jumat Kalau biasanya itu yang mewarangi itu atau nyuci pusaka itu bulan-bulan Suro, tidak harus misalkan Senin Wage, Setulen tidak harus. Nah ini kan bisa. suronya itu tahunnya di Sabtu Legi. Dengan gunakno Sabtu Legi itu atau Jumat Kliwon. Saya nek Jumat Kliwon itu di suronya, Sabtu Legi itu di Abudinya. Biasanya kami di Paguyuban itu mengadakan ritual seperti itu malam satu Suro. Jadi jatuhnya itu malam Jumat ya. Malam Jumat, jadi kita itu Kamis sore atau malam Jumat sore habis maghrib sudah siap kuburan ini sampai malam pagi. Itu orang awam seperti kami bisa istilahnya datang untuk melihat atau memang itu diperbolehkan enggak? rahasia itu rahasia on the track gitu. Ya itu tergantung orangnya. Jadi kadang ya nek kaya aku di monggo silahkan kalau mau melihat Wong- ataupun boleh Wonge saja. dhewe apa wonge ora ngono lho maksudnya. Boleh, apalagi dengan aku tak melu kan nggawa siji loro melu misalkan bareng boleh monggo. Jalur pusat ah, wonge pusat. Apa nanti kan wes aku tak melu urunan tuku kembangnya misal monggo. Untuk penyucian itu dikenakan istilahnya mas kawin atau meher jasa itu biaya berapa atau seikhlasnya? Kalau kita mau jamas dengan warangi itu beda mewarangi. Kalau mewarangi kan lebih rumit gitu rumitannya kita mempersiapkan kubur ampene lah. Ya kalau jenengan misal mau bagi-bagi atau membantu ya seikhlasnya. Saya ada 100.000 misalkan boleh. Ora pun enggak apa-apa. Tapi nek mewarangi itu beda, harus dengan jasa karena kita ada modal. Membuat warangan itu susah dan bertahun-tahun untuk menjadi warangan itu. Ya untuk mengetahui keris itu tahun 60-an, tahun 70-an itu dilihat dari apanya? Ya. Memang keris itu kan beda-beda. Jadi keris dibuat itu sejak zaman dulu kala. Jadi sebelum Singosari pun ada dibuat. Jadi memang ada bentuk garap dan tempa. Itu berbeda-beda. Nek bentuknya seperti ini, terus tempanya seperti ini, itu beda-beda nanti ya. Jadi tidak bisa, oh ini dikatakan begini dari Majapahit, belum tentu. Itu looknya begini, beda-beda. Tapi walaupun tidak 100%, tapi mendekati kan. 99 lah. Nah Pak Silo ini
Jati ya, untuk penyucian atau yang lebih lengkapnya itu sebagai warisan budaya ini semenjak kecil atau mulai ada amanah dari leluhur? Nggih. Kalau saya memang itu alhamdulillah tuh memang saya tuh sisihnya dari sana ya, dari keraton, jadi ada. Terus dari kecil saya juga seneng terkait budaya, terkait personasi seneng. Tapi saya itu mendalami itu sekitar baru tahun 2016, mendalami betul-betul mendalami. Dulu kan punya, saya dalami, kayaknya kok menarik ini, karena itu kan sebuah warisan budaya yang kita harus uri-uri, kita simpan. Namanya menyekutukan Tuhan tidak, oh ini keris tidak, kita juga tidak menyembah keris, tidak, karena ini kan warisan budaya. Wong Nusantara itu seperti ini, warisan harus kita rawat, harus kita uri-uri. Nah, rawat dhewe sapa? Ilang budayane Nusantara. Itu Pak Selo yang batu meteor, terus besinya juga besi yang bahan-bahan ini memang dengan temui ciri khasnya apa, sebuah keris itu yang membedakan meteornya. Kalau di zaman dahulu dari Majapahit yang terkenal itu kerisnya ketika pas diginikan, atau tombaknya yang sebenarnya tombak baru kelinting itu ketika disentuhnya ternyata itu ada reaktor nuklir. Yang si pembuat atau si empu ya. Itu atau keris kan dibuat dari beberapa unsur, ya, unsur logam. Jadi ada namanya meteorit, ada baja, ada besi. Oke. Kemudian ada campuran lain, bisa emas, bisa perak ataupun seperti itulah. Jadi beberapa unsur dicampur. Jadi kalau meteorit atau meteor yang berasal dari luar angkasa, loh kok iso entuk ya? Dari mana ya? Karena dari dulu ada. Jadi meteor itu kemudian untuk dia itu untuk pamor. Pamor itu motif, kayak batik lah intinya seperti itu, motif. Lah pamor itu yang berfilosofi, yang bisa mengartikan, oh pamor ini untuk ini filosofinya. Misalkan ya, ada pamor yang berbentuk pamor raja, pamor ya, pamor itu bentuk ataupun karakter gerakan ya. Itu seperti was utah, kok iso diarani was utah. Was itu beras, utah itu utah. Jadi berfilosofi, was utah itu kita mempunyai rezeki lir kadya kaya beras sing disuntake ngrojok terus. Itu pamor di situ. Itu untuk kekuatannya, Pak. Untuk kekuatan. Kemudian baja itu untuk tajam yang di pipih atau di pinggir. Gitu. Jadi ada baja, ada besi, ada meteor. Meteor untuk pamornya, besi untuk kekuatannya, baja untuk ketajaman. Jadi memang beberapa unsur itu dijadikan satu menjadi pusaka yang lebih kuat. Ya untuk anu itu mengetahui itu pembuatan dari besi yang dibuat pakai pande sama tangan. Kan dulu ada namanya Empu Supo tuh. Empu Supo kan di konon ceritanya dia membuat anu tuh dari tangan, dipijit-pijit ya. Itu untuk mengetahui itu gimana. Memang kalau empu itu punya ciri khas sendiri gitu. Ya. Untuk terkait tempa pijit dan tempa pukul itu memang ada. Jadi kalau tempa pukul itu dari beberapa besi ataupun tadi dilipat-lipat, mungkin ada sampai 1000 lipatan. Kemudian dipukul-pukul. Itu namanya tempa lipat pukul gitu. Itu apa namanya? Di era-era dulu sudah ada, zaman sebelum Majapahit juga sudah ada. Kemudian tempa apa namanya? Pijit. Lewat pijit juga bisa. Itu bukan hanya Empu Supo aja, tapi terkenalnya Empu Supo yang sudah. Yeah. Jadi
Ketika setelah ditempa pakai palu, nanti terakhirnya dia tempa pijit. Dipijit-pijit. Berarti nggak langsung pijit ya? Nah biasanya kalau dipijit itu pusakanya ada bekas Oh, jari-jari jempol. jari. Itu kelihatan ya itu ya? Kelihatan ya tempa pijit. Gitu. Nah itu ada beberapa dari empu-empu dari dulu sudah ada. Tapi yang terkenal empu Supo. Harga. Marga Supo. Ditanya. Memang kalau empu Supo dari Majapahit, di Mataram ada. Di Sunan itu, Sunan Kalijaga itu empu dari mana tuh? Supo itu Oke. adik iparnya Sunan Kalijaga. Itu yang Supo ini Supo Mandrangi deh. Yang ada di Ya, makomnya masuk tuh kan? kan ada Supondrio, Supogati kan gitu. Ada Supondrio, Supogati, Supo Mandrangi kan. Banyak Supo. Itu sebagai marga ataupun dia itu keturunan Supo 1, Supo 2, Supo 3, Supo 4 sampai dengan Mataram. Oke Pak Silo, terima kasih atas waktunya. Nanti insya Allah kalau diperkenankan kami beserta tim mau sowan untuk melihat prosesi Boleh. penjawasan. Iya, Mas An, ya. Dalam hal ini biar apa ini saudara-saudara di dunia maya seluruh dunia biar tahu ini Pak Selo berdomisili di mana dan nama lengkapnya, dan kebetulan Pak Selo ini pemerhati sekaligus budayawan sekaligus seniman, pokoknya multi talent. Nama lengkap dan alamat sehingga bisa kita sowan bareng-bareng ke istana beliau. Nama saya sebenarnya yang asli Joko Susilo. Joko Susilo. Nggih. Untuk domisili kami berada di Perumahan GSP 3, Perum GSP 3 Kongsen, Desa Angkatan Lor, RT 1 RW 2, Kecamatan Tambak Romopati. Nama lakopnya? Nama apa itu yang tenar di Lakop. Ya. Untuk nama saya yang apa namanya sudah tenar itu Dan Silo, Dan Silo Pati. Itu sudah tahu lah, banyak yang tahu. Kemudian memang kami itu ada paguyuban paguyuban Tosan Aji. Kan itu memang se-ex Karesidenan Pati. Jadi dari 6 kabupaten itu ada di untuk sekretariatannya ada di tempat kami di Perum GSP 3 Kongsen Angkatan Lor tadi. Kebetulan di rumah saya itu sekretariatan dari Kanigoro Pati. Jadi kami juga tiap 2 minggu sekali mengadakan pertemuan rutin terkait budaya Tosan Aji khususnya pusaka dan lain sebagainya itu untuk membahas apalah mungkin kemarin sempat membahas untuk hari jadi Kota Pati bulan Agustus itu kan tiap tahun kami sering mengisi acara edukasi juga ikut kirab budaya di Kota Pati itu pasti sering ada. Nah kemarin karena PJ Bupati kan kita tidak mengikuti karena tidak ada. Karena ini bupatinya sudah ada, mungkin tahun ini insya Allah kami mengajukan proposal ke Bapak Bupati yang terpilih yang terbaru. Semoga nanti deal bisa mengikuti kembali. Terima kasih Raden Bagus Susilo atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang di siang hari ini. Sama-sama, berkah selalu. Amin. Memang ya apa harusnya kita yang untuk mengedukasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah bahwa budaya Tosan Aji itu pusaka bukan suatu benda yang menakutkan atau mengerikan. Itu adalah budaya Nusantara yang harus kita uri-uri, harus kita pegang. Sepakat. Betul itu harus. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Dan Susilo Tosan Aji Kanigoro. Terima kasih. Terima kasih, itulah untuk edukasi keris ya. Jadi keris itu
tidak menakutkan, tapi untuk diuri-uri budayanya. Kita sebagai anak bangsa, sebagai penerus, kita harus bisa nguri-nguri, yaitu namanya budaya, kebudayaan Tonsan Aji. Oke, terima kasih. Dari kami Trans TV mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.